Halo semuanya, video ini berkaitan dengan tugas akhir semester, ujian akhir semester mata kuliah jurnalistik online yang ditugaskan oleh Pak Randy tentang kaum marginal. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu buat Pak Randy atas keterlambatan ini, karena ya terpaksa pasca UAS saya harus dirawat di rumah sakit, saya harus opname. Untungnya saya dalam masa penyembuhan dan kemana-mana harus membawa benda seperti ini. Jadi mohon maaf sekali atas keterlambatan ini. Semoga tugas ini masih bisa diterima sama Pak Randy. Mudah-mudahan nilai masih bisa keluar. Tapi ya terserah Bapak, saya hanya berusaha semaksimal saya. Balik lagi ke topik, bahwa video ini tentang kaum marginal. Apa sih kaum marginal itu? Kalau menurut saya ya, kayaknya marginal ini keluar setelah adanya teori-teori tentang Marxisme, teori-teori tentang tingkat sosial, teori tentang kapitalis. Jadi orang-orang itu banyak bilang kaum marginal itu adalah orang-orang yang miskin atau ekonomi bawah. Tapi sebenarnya nggak semena-mena kaum marginal itu miskin. Seperti contohnya, kaum marginal ya bisa dibilang buruh, gelandangan, waria, wanita, etnis-etnis tertentu. Kalau di Indonesia itu mungkin etnis Tionghoa, itu kaum-kaum marginal. Contohnya, contoh kaum-kaum marginal. Jadi sebenarnya apa sih kaum marginal itu? Adalah kelompok yang eksistensinya itu tidak diinginkan, atau ya orang bisa bilang itu minoritas, atau lebih tepatnya mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, atau orang-orang yang apa ya, yang terdiskriminasi lah. Jadi kenapa wanita? Yang cewek pasti bertanya-tanya, kenapa wanita bisa dibilang kaum marginal? Di Indonesia pernah terjadi yang namanya wanita itu nggak boleh kerja, cuman boleh sekolah, meneruskan hidupnya di rumah, ya menikah, meneruskan hidupnya di rumah, menjadi ibu rumah tangga, ngurusi anaknya di rumah, bikin makanan, bikin minuman, suaminya yang bekerja, dia di rumah melayani suaminya dan lain-lain. Dia nggak boleh bekerja. Dan akhirnya muncullah pahlawan yang namanya R.A. Kartini yang mengusulkan tentang emansipasi wanita. Jadi akhirnya nggak ada perbedaan antara wanita dengan pria. Jadi wanita sekarang boleh bekerja, wanita boleh seperti pria, bahkan pria boleh seperti wanita. Tapi sayangnya pria yang seperti wanita ini ternyata juga dijadikan kaum marginal di setiap tempat. Tapi untungnya sudah ada banyak tempat yang mengakui keberadaannya dan mentoleransi keberadaan si pria yang seperti wanita ini, atau bisa dibilang waria. Apa ya? Kenapa harus ada yang namanya marginal? Kita hidup pasti berbeda satu sama lain. Kita pasti memiliki perbedaan. Saya sama ibu saya pasti beda. Saya sama kamu juga pasti berbeda. Tapi kenapa sampai ada kata-kata marginal? Sampai ada, bahkan dengan marginal ini sampai ada pembunuhan, sampai ada, kalau mungkin di luar sana Nazi itu membumi hanguskan
kaum Yahudi atau apa itu ya, saya lupa. Pokoknya sampai dihanguskan, di bumi hanguskan, sampai dibunuh lah. Bahkan kalau di Indonesia sempat ada pembunuhan massal etnis Tionghoa itu. Ya apa ya, kita di Indonesia loh, ras kita belum tentu bener-bener kita orang pribumi. Bahkan kita mungkin ada campuran Tionghoanya dulu di masa lalu. Karena Indonesia ya nggak cuman orang-orang pribumi loh. Kalau dilihat dari sejarahnya, Indonesia pernah dijajah Eropa, pernah dijajah Cina, ya macam-macam. Nggak pernah sih jajah Cina, cuman pernah kedatangan Cina sebagai tempat perdagangan. Nah, kita loh itu berbeda-beda dari dulu. Tapi kenapa sekarang harus ada pembumi hangusan? Saya lebih suka orang-orang tuh tahu tentang perbedaan, tapi nggak memandang itu. Jadi ya kita tetap hidup bersama, kita hidup berbeda-beda, tapi kita saling menghargai lah, saling bertoleransi. Apa ya, cukuplah tentang marginal, cukuplah tentang ya perbedaan ras, perbedaan etnis yang harus dibedakan, harus dikotak-kotakkan. Sebenarnya apa ya, gimana rasanya kalau misalnya kalian yang mengotak-kotakkan itu harus menjadi seperti mereka? Maukah kalian? Pasti nggak mau lah. Jadi hentikanlah itu marginal. Oke, demikian video singkat ini. Saya minta maaf kalau misalnya cukup ramai, karena ini masih lingkungan kampus. Ya, sedikit perkenalan, ini saya berada di lab Vkom, di lab televisi yang biasanya orang-orang anak-anak Vkom pakai buat take news reporting atau take talk show di sini. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih sudah melihat video ini. Peace man. Damai.